Suami dudaku masih perjaka. Bab 015. Brak. Saat Cynthia tertawa terbahak-bahak seperti orang gila, pintu didobrak dari luar. Sampai pintu kayu itu roboh. Cynthia segera berbalik. Dan terkejut bukan main. Matanya melotot sempurna. Vano. Tidak. Mungkin kau bisa menemukanku, gumamnya ketakutan. Wajahnya pucat pasi melihat wajah menakutkan Vano. 125. Hukuman untuk Cynthia. Setelah Cynthia jatuh miskin dan terasing, Vano tidak langsung menyerahkannya ke polisi. La mengatur penangkapannya secara rahasia untuk melaksanakan hukuman pribadinya, didorong oleh amarahnya atas koma cinta. Dan kini Vano sudah berada di apartemen kecil milik Cynthia, tempat persembunyiannya sementara, sebelum Cynthia meninggalkan kota. Cynthia ketakutan melihat wajah Vano yang terlihat menyeramkan, wajahnya pucat pasi. Wajah arogannya yang tadi ingin mengancam Vano hilang seketika. Plak! Teriak Cynthia menggadi ruangan yang tidak terlalu besar itu. Sudut bibirnya langsung mengeluarkan darah. Seumur hidupnya dia belum pernah merasakan yang namanya ditampar, tapi kini dia merasakannya, tamparannya tidak main-main. Vano menamparkan wajah mulus Cynthia. Amarahnya sudah berada di ubun-ubun, matanya memerah melihat seseorang yang sudah membuat istrinya terbaring koma. "Kenapa kau memukulku? Apa salahku?" Teriak Cynthia memegang wajahnya yang sakit. Plak! Bukannya menjawab, Vano kembali menamparkan wajah Cynthia lebih kencang, sampai sudut bibirnya robek. Sakit sekali. Hiks. Kau manusia kejam, umpat Cynthia. Bawa dia, ucap Vano yang tidak mau kehabisan kendali dan membunuhnya. La melepaskan kedua sarung tangannya dan membuangnya asal. Tim Vano membawa Cynthia yang kini rapuh setelah kehilangan kekayaan dan statusnya. Cynthia meronta-ronta tidak ingin dibawa, sebuah rumah tua terbengkalai milik Vano Group yang letaknya terisolasi, bukan penjara bawah tanah. Tempat itu gelap, dingin, dan kotor, sengaja dirancang untuk menghilangkan semua kemewahan yang pernah menjadi identitas Cynthia. Vano masuk, menatap Cynthia yang kini duduk di kursi kayu reyot, gemetar kedinginan dan ketakutan. Wajahnya seperti mayat hidup, sangat pucat. "Ini bukan penjara, Cynthia," kata Vano, suaranya sedingin es. "Ini adalah ruang penyesalan. Kau akan tinggal di sini, tanpa telepon, tanpa makeup, tanpa pelayan, tanpa satu pun barang mewah yang selama ini mengelilingimu." Vano duduk di depannya, memulai siksaan mental yang sesungguhnya. "Kau mencoba membunuh istriku," Vano mencondongkan tubuh. "Kau tahu kenapa kau gagal? Karena Allah melindunginya. Dia sangat menyayanginya." 126. Vano menyampaikan fakta yang paling menghancurkan Cynthia. "Istriku koma, tetapi dia hamil. Kau mencoba membunuh pewaris tunggalku. Kau mencoba membunuh anak kami, Cynthia." Wajah Cynthia memucat total. Pengetahuan bahwa cinta, saingannya kini mengandung anak Vano, sementara dirinya mandul dan kehilangan segalanya, adalah pukulan mental yang tak tertahankan. Bukan hanya istriku yang hamil. Sandra juga sedang hamil sekarang, dan dia sudah bahagia dengan Adrian, bohong Vano, padahal ia tahu, saat ini Adrian masih mencari-cari keberadaan Sandra. "Tidaaak. Kau bohong. Hiks. Kau hanya ingin membuatku iri," teriak Cynthia. Tubuhnya lemas karena terikat. "Tapi memang itu kenyataannya," balas Vano santai. Cynthia mulai menangis histeris. La memohon belas kasihan, memohon hukuman apapun asalkan ia keluar dari kehinaan ini. "Kau ingin aku mati, Vano? Bunuh saja aku," teriak Cynthia. Matanya melotot seperti ingin keluar dari sarangnya. "Tidak. Mati terlalu mudah," balas Vano kejam. "Kau akan tinggal di sini, hidup dalam kemiskinan dan penyesalan, setiap hari. Kau akan memikirkan apa yang telah kau lakukan." Vano memberikan syarat pembebasan yang mustahil. "Aku akan memaafkanmu, Cynthia, dan menjebloskanmu ke penjara resmi,
dengan semua hak yang kau miliki, hanya jika istriku bangun dari koma. Sampai saat itu, kau adalah milikku. Kau akan terus menderita di sini. Jika cinta tidak pernah bangun, kau akan membusuk dalam penyesalanmu. Vano meninggalkan Cynthia, yang kini meratap, sendirian dengan trauma psikologisnya. Hukuman Vano lebih mengerikan daripada penjara. Ia memaksa Cynthia hidup dalam kehinaan, dikelilingi oleh ketakutan dan penyesalan abadi. Umah tua itu berada di sebuah pulau pribadi keluarganya, tempat menghukum orang-orang yang berkhianat. Vano kembali ke kamar Cinta. La mencuci tangannya, meninggalkan aura dingin dari operasi balas dendam di luar pintu. Di dalam kamar itu, ia hanyalah seorang suami yang hancur, tetapi penuh cinta. Seorang perawat senior dan seorang asisten memasuki kamar, membawa baskom air hangat dan perlengkapan mandi rutin. Mereka berencana membersihkan tubuh Cinta untuk mencegah luka baring, seperti yang biasa mereka lakukan. Selamat pagi, Tuan Vano. Sudah waktunya kami membersihkan Nyonya Cinta, ujar perawat senior itu dengan sopan. Vano, yang sedang mengusap rambut Cinta, mendongak. Tidak perlu, suster, kata Vano, suaranya lembut namun tegas, tanpa meninggalkan sisi istrinya. 127. Saya yang akan mengurusnya sendiri. Kalian bisa siapkan airnya dan berikan saya handuk dan perlengkapan. Perawat itu terkejut. Tapi, Tuan, ini tugas kami. Kami sudah terlatih. Ini juga butuh. Saya tahu. Dan saya menghargai pekerjaan Anda, potong Vano pelaren. La menatap Cinta, lalu kembali menatap perawat itu. Dia istri saya. Saya ingin merawatnya sendiri. Saya ingin dia tahu saya ada di sini, setiap saat. Para perawat saling pandang. Mereka sudah sering melihat suami yang sedih, tetapi jarang sekali melihat seorang CEO yang sangat berkuasa bersikeras melakukan perawatan intim seperti itu. Mereka pun menyerahkan perlengkapan itu dan mundur dengan rasa hormat yang mendalam. Vano membuka kancing piyama Cinta dengan sangat hati-hati, memastikan ia tidak menyakitinya sedikitpun. La mengambil lotion yang biasa dipakai Cinta dan mulai mengoleskannya dengan gerakan memijat ke kulit Cinta yang pucat dan dingin. La membersihkan wajah Cinta, membasuh tangannya, dan mengganti piyamanya dengan kelembutan yang luar biasa. Setiap sentuhan dilakukan dengan penuh hormat dan cinta. Vano berbisik, kau tahu, sayang. Hicks, kau selalu bilang aku kaku dan tidak romantis. Lihat aku sekarang. Aku memandikanmu. Aku merawatmu. Kau harus segera bangun agar kau bisa memarahiku lagi. Ucap Vano dengan lembut, ia menghapus air matanya yang lagi-lagi keluar saat menyentuh istrinya. Vano mencium tangan Cinta, lalu meletakkannya di perutnya. Anak kita kuat, sayang. Dia membutuhkanmu. Aku juga membutuhkanmu. Jangan tinggalkan kami. Ucapnya sendu. Penuh harapan dan doa di setiap ucapannya. Dari balik pintu kaca, para perawat yang menunggu di luar hanya bisa mengintip. Mereka menyaksikan adegan yang menyentuh, seorang CEO perusahaan besar yang terkenal dingin dan berjarak, kini merawat istrinya yang koma dengan kelembutan seorang kekasih dan ibu. Perawat senior berbisik pada asistennya, aku sudah bekerja puluhan tahun, dan ini pertama kalinya aku melihat Cinta setulus ini. Dia benar-benar mencintai istrinya. Wanita itu sangat beruntung. Perawatan itu jauh lebih dari sekadar tugas, itu adalah bentuk pengabdian, penyesalan, dan janji Vano untuk tetap setia, apapun yang terjadi. Kelembutan Vano di kamar itu adalah kekuatan yang ia ambil untuk melanjutkan perangnya di luar. 128. Jebakan untuk Adrian dari anak buah Vano. Adrian mengerahkan semua yang tersisa dari sumber dayanya untuk mencari Sandra. La tahu Vano menyembunyikan Sandra di salah satu properti tersembunyi perusahaannya, dan itu membuatnya semakin gila. Adrian awalnya percaya diri, menggunakan hacker dan pengacara untuk menyisir semua catatan kepemilikan perusahaan Vano. Setiap properti yang terdaftar atas nama anak perusahaan lama Vano ternyata adalah perusahaan cangkang. Yang sudah lama tidak aktif,
atau dimiliki oleh badan hukum yang sengaja dibuat berlapis. Vano telah menyiapkan jebakan digital. Vano meracuni seluruh jejak properti. Dia sengaja membuat ini menjadi labirin. Adrian membanting laptopnya. Uang dan kecerdasan digitalnya sia-sia melawan strategi Vano yang berlapis. Adrian kemudian mencoba secara fisik menyisir wilayah pinggiran kota yang ia curigai. La menyewa tim pengawas independen untuk mengamati setiap rumah terpencil. Setiap kali tim Adrian mendekati area yang mencurigakan, mereka selalu menemukan penghalang tak terlihat, sebuah mobil hitam biasa yang parkir terlalu larna, atau sekelompok pria yang tiba-tiba muncul dan tampak terlalu waspada. Mereka tidak diancam, tetapi mereka merasa diamati. Vano bahkan tidak perlu mengancamku. Keamanannya sehalus sutra, tapi sekokoh baja. Dia tahu kami datang. Adrian frustrasi. La menyadari Vano tidak hanya melindungi Sandra, tetapi juga melindunginya dari dirinya sendiri. Di tengah kegagalan ini, Adrian dilanda keraguan. La telah kehilangan Cynthia, dan kini Sandra, cinta sejatinya, juga menjauh entah di mana. Adrian sangat merindukan istrinya itu. Apakah aku layak, Vano? Gumam Adrian pada dirinya sendiri. La tahu Vano telah memberinya syarat, kalahkan Cynthia, legalisasi pernikahan. Adrian sudah menceraikan Cynthia, tetapi sekarang ia harus menemukan Sandra untuk memenuhi syarat kedua, yaitu menikahinya secara hukum, dan harus ada Sandra di sisinya agar pernikahannya cepat terlaksana. Adrian, yang putus asa, akhirnya mengabaikan teknologi dan kembali ke metode lama, informasi dari bawahan yang diabaikan. La melacak seorang mandor konstruksi yang pernah dipecat Vano 5 tahun lalu, seorang pria yang pernah mempersiapkan rumah terpencil untuk tujuan rahasia, atas perintah Vano. Adrian menemui mandor itu dan, setelah memberikan sejumlah besar uang tunai, mandor itu ingat detail penting. Rumah itu, Tuan Adrian, rumah itu aneh. Itu bukan villa mewah. Itu rumah tua dengan dinding batu sungai di belakang. Vano bilang itu hanya untuk penyimpanan, tapi dia memasang kaca anti peluru di semua jendela lantai dasar. Rumah itu dikelilingi hutan, banyak hewan buas di sana, tapi keamanannya sangat kuat, tidak ada yang bisa menembus rumah itu tanpa kuasanya. Mandor itu memberikan alamat spesifik di area pinggiran kota yang selama ini dicurigai Adrian. Adrian akhirnya mendapatkan peta ke lokasi persembunyian Sandra, dikonfirmasi oleh satu ciri khas, dinding batu sungai di rumah yang seharusnya hanya digunakan sebagai gudang. 129. Adrian kini memiliki lokasi yang tepat. Tekadnya membara, ia akan pergi ke sana sendirian untuk menemui Sandra, berhadapan langsung dengan Vano jika perlu, dan mengklaim kembali istri serta anaknya. La tersenyum lega, karena sebentar lagi akan menemui istrinya, istri tercinta yang membuat dirinya punya semangat untuk hidup, apalagi ada calon anaknya yang sedang tumbuh di rahim istrinya. Hah! Dasar Vano, ternyata hanya seperti ini kau menyembunyikan istriku, dengan mudahnya aku bisa menemukannya. Hahaha, Adrian tertawa. Adrian begitu senang, dia akan menemui istri tercintanya, istri yang begitu ia cintai. Vano, yang mengetahui bahwa Adrian pasti akan menggunakan kontak larnanya untuk mencari lokasi persembunyian, ia menyerahkan semuanya kepada anak buahnya untuk memberi pelajaran kepada Adrian sebelum menemukan Sandra. Adrian tiba di alamat yang diberikan oleh mandor konstruksi. Ini adalah ujung jalan aspal di pinggiran kota yang sepi. Di hadapannya, terdapat sebuah papan kayu lusuh dengan tulisan tangan yang jelas-jelas baru dibuat, rumah persembunyian, ikuti jalan setapak ini. Adrian menyeringai. Vano, kau terlalu percaya diri, hahaha, mudah sekali kau menyembunyikan istriku. La memarkir mobil mewahnya di tepi jalan, mengambil ransel kecil, dan bersiap untuk menghadapi keamanan Vano. Namun, ia tidak siap menghadapi jebakan jalan setapak Vano. Adrian mulai mengikuti jalan setapak itu, yang seharusnya hanya beberapa ratus meter. Jalan buntu yang licin. 50 meter pertama,
jalan itu berubah menjadi lumpur setinggi mata kaki karena selang air yang sengaja dibiarkan terbuka oleh tim Vano. Adrian, yang mengenakan sepatu bot kulit mahal, terpaksa berjalan dengan susah payah. Dasar Varno sinting. Dia menghabiskan waktu merencanakan ini daripada menjaga istrinya yang koma. Umpat Adrian berusaha berjalan anggun, tetapi akhirnya terpeleset, membuat lumpur menyiprat ke celana kaki mahalnya. Papan petunjuk yang menyesatkan. Setelah berhasil melewati lumpur, Adrian menemukan papan petunjuk lain yang menunjuk kedua arah, lurus ke cinta sejatimu, dan kanan ke masa lalu yang penuh penyesalan. Adrian memilih lurus. 5 menit kemudian, jalan itu berakhir di semak belukar berduri yang mustahil ditembus. Lah harus kembali ke persimpangan. Adrian sambil menggaruk dahan berduri. Adrian menatap papan petunjuk itu lagi. Lah menyadari, kanan ke masa lalu yang penuh penyesalan, adalah rute yang benar-benar memutar, memaksa dia berjalan ekstra 1 kilometer. Sial, dia sedang mengolok-olokku. Dia tahu aku menyesalinya. Matahari mulai terbit, dan Adrian, sang mantan CEO yang hidupnya hanya berkutat antara kursi kulit dan penerbangan kelas 1, kini berkeringat, kotor, dan kelelahan. Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa dari balik pepohonan. Hai 130. Eltu adalah seorang pengawal Vano yang bertugas mengawasi jalan setapak dan tertawa terbahak-bahak saat melihat Adrian yang kotor tersandung akar pohon. Adrian, dengan harga diri yang terluka, berteriak, berhenti tertawa, kau orang bayaran. Apakah bosmu menyuruhmu untuk membuatku seperti badut? Teriak Adrian yang kesal setengah mati. Pengawal itu hanya melambaikan tangan, masih tertawa, dan menghilang. Vano sengaja membayar pengawal itu hanya untuk mengganggu Adrian secara mental dan fisik. Adrian berhenti sejenak untuk mengatur napas. Lah melihat lumpur di sepatunya, kotoran di wajahnya, dan merasakan sakit di kakinya. Ini adalah penghinaan yang luar biasa. Namun, saat ia memikirkan Sarendra dan anak yang dikandungnya, semua rasa lelah itu hilang. Lah menyeka lumpur dari wajahnya dan mulai berjalan cepat ke arah masa lalu yang penuh penyesalan. Kau bisa menghinaku, Vano. Kau bisa membuatku berjalan kaki. Tapi aku tidak akan berhenti, tekad Adrian. Aku akan mendapatkan Sandra, dan aku akan mengesahkan pernikahanku. Ini adalah jalan penebusanku. Akhirnya, Adrian melihat celah di antara pepohonan. Di kejauhan, ia bisa melihat dinding batu sungai yang disebutkan mandor. Lah berhasil mencapai batas luar rumah persembunyian itu, meskipun ia terlihat seperti baru saja mengikuti lomba lari di sawah. 131. Pertemuan Adrian dengan Sandra. Sandra memegang ponselnya erat-erat. Di layar kecil itu, ia melihat rekaman perjalanan Adrian yang sengaja dikirimkan oleh anak buah Vano. Adrian terlihat jelas sedang menghadapi serangkaian rintangan, dan itu bukan rintangan biasa. Rekaman itu menunjukkan Adrian harus menembus hujan lebat, melewati jalan berlumpur yang sulit diakses, atau bahkan menghadapi ancaman fisik demi mencapai suatu tujuan, entah itu membawa obat, dokumen penting, atau hanya sekadar janji untuk bertemu. Wajah Adrian tampak lelah, pakaiannya kotor, tetapi ada sorot mata yang penuh tekad dan kerinduan yang ditujukan kepadanya. Setiap langkahnya adalah bukti pengorbanan. Sandra yang selama ini mungkin meragukan atau merasa kesal terhadap Adrian, kini tidak kuasa menahan air matanya. Air mata itu bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa haru dan penyesalan yang mendalam. Ya Tuhan, dia sungguh-sungguh. Aku pikir dia hanya berjanji manis, aku pikir dia hanya menjalankan kewajiban. Tapi ini bukan kewajiban, ini adalah cinta. Gumamnya. Setiap kesulitan yang dilalui Adrian di video itu terasa seperti tamparan bagi Sandra, yang mungkin selama ini terlalu fokus pada kekurangan Adrian dan kurang menghargai usahanya. Pengorbanan Adrian yang tulus itu telah diabadikan, menjadi testimoni visual tentang perasaannya. Rekaman yang direkayasa oleh anak buah Vano entah tujuannya untuk memanipulasi atau hanya untuk membuktikan justru berhasil menghancurkan keraguan Sandra.
Sandra memeluk ponselnya ke dada, merasakan detak jantungnya yang penuh penyesalan dan keyakinan baru. Adrian, maafkan aku. Kau benar-benar mencintaiku, ucapnya. Melalui rintangan yang ia saksikan, Sandra akhirnya melihat bukan hanya suaminya yang lelah, tetapi jiwa suaminya yang mencintainya tanpa syarat. Setelah melewati perjalanan yang penuh rintangan yang diam-diam direkam, Adrian akhirnya tiba di lokasi yang ditentukan oleh anak buah Vano, tak jauh dari tempat Sandra menunggunya. Adrian, yang sudah basah kuyup, penuh lumpur, dan kelelahan, hanya memiliki satu tujuan. Sandra, anak buah Vano, yang dipimpin oleh seorang pria bernama Joko si perekam video, menyambut Adrian dengan senyum lebar yang mencurigakan. Selamat datang, Bos Adrian. Perjalanan Anda sungguh heroik. Sekarang, Anda hanya punya satu misi terakhir sebelum bertemu Nyonya Sandra. Adrian terengah-engah. Apa? Cepat katakan. Aku sudah tidak punya waktu. Nyonya Sandra bilang, dia ingin melihat Anda benar-benar bersih dan wangi. Kami sudah siapkan fasilitas spa tradisional, ucap Joko tersenyum misterius. Joko menunjuk ke arah belakang sebuah gubuk, terempat sebuah kolam ikan buatan yang airnya keruh kecoklatan. 132, dan penuh lumpur. Di samping kolam itu, sudah disiapkan sabun batang, sampo saset, dan sebuah sikat cuci piring bukan sikat badan. Joko memberikan instruksi konyol, Adrian harus masuk ke kolam itu, dan karena tidak ada pancuran, ia harus menyiram dirinya menggunakan gayung ember bekas makanan ternak. Adrian, meskipun terlihat putus asa, tahu ini adalah ujian terakhir. La melepas pakaiannya hanya menyisakan celana pendek dan dengan pasrah masuk ke kolam ikan. Saat ia mencoba menyiramkan air keruh itu ke kepalanya, Joko dan teman-temannya tidak bisa menahan diri. Adrian, seorang pengusaha rapi, terlihat sangat konyol menyikat lumpur di kakinya menggunakan sikat cuci piring yang keras. Seorang anak buah Vano yang lain, Gogon, tiba-tiba melempar handuk kecil, yang ternyata adalah lap kotor bekas mengelap mesin motor. Adrian hanya bisa mendengus dan melemparnya kembali. Joko tertawa sampai sakit perut. Joko, yang merekam adegan ini, tertawa terbahak-bahak hingga ia harus memegang perutnya. Kontras antara wajah serius Adrian yang sedang berjuang demi cintanya dan kondisi mandi yang sangat memalukan itu benar-benar mengocok perut. Joko tertawa terengah-engah. Ampun, bos. Maafkan kami. Kami tidak bisa menahan tawa. Ini adalah spa terlucu di dunia. Setelah Adrian selesai dengan ritual mandi kolam ikan, barulah anak buah Vano memberi selang air bersih untuk membilas tubuh Adrian. Adrian membilasnya sampai benar-benar bersih dan tidak bau ikan, mengambil lagi sambungnya, dan memakai sampai benar-benar bersih lalu mengeringkan diri seadanya. Ia mengganti pakaian dengan aus dan celana bersih yang sudah ia siapkan di tasnya walaupun agak lecek. Adrian mengambil napas dalam-dalam, berusaha wangi. Sudah. Sekarang, di mana istriku? Joko, yang sudah berhenti tertawa, kini menatap Adrian dengan rasa hormat yang aneh. Pengorbanan Adrian, bahkan melalui kekonyolan ini, menunjukkan bahwa cintanya adalah murni dan sejati. Dia menunggu Anda di gubuk. Semoga berhasil, Bos Adrian. Anda pria sejati, ucap Joko dengan bangga. Adrian, yang kini sudah bersih dari lumpur, namun masih membawa kelelahan dan ketegangan, berjalan menuju gubuk, siap menghadapi Sandra dan mengungkapkan cintanya. Dan mengungkapkan perasaannya dengan sungguh-sungguh. Adrian berjalan menuju gubuk dengan jantung berdebar. La sudah melewati rintangan alam, rintangan fisik, dan rintangan mandi kolam ikan. Kini, ia akan bertemu dengan Sandra, belahan jiwanya. Gubuk itu remang-remang. Adrian melangkah masuk. Di dalamnya, duduk seorang wanita membelakanginya, mengenakan gaun yang mirip dengan yang pernah dipakai Sandra. Rambutnya disanggul tinggi, dan ia memegang kipas tangan. Adrian dengan suara penuh kerinduan dan kelelahan, Sandra. Sayang, aku datang. Wanita itu perlahan membalikkan badan. Adrian langsung terjengit kaget dan hampir jatuh mundur.
Di depannya bukan Sandra, melainkan seorang waria. 133. Dengan riasan tebal yang menor, wig keriting besar, dan bibir merah menyala, tersenyum genit sambil mengedipkan mata. Waria itu mencoba meniru suara Sandra yang mendayu. "Sandra," sahut waria itu dengan suara dibuat-buat manja. "Oh, Adrian. Akhirnya kau datang, sayangku. Aku sudah menunggumu mandi bersih. Apakah kau wangi seperti yang ku mau?" Anak buah Vano, yang mengintip dari luar gubuk, langsung jatuh berguling-guling di tanah karena tidak bisa lagi menahan tawa. Joko bahkan sampai terbatuk-batuk karena terlalu banyak tertawa. LD waria ini adalah puncaknya. Adrian mengernyit jik dan marah, "Apa-apaan ini? Mana Sandra yang asli?" Tepat saat Adrian hendak berteriak, pintu gubuk Yareng lain terbuka. Sandra yang asli berdiri di sana, mengenakan pakaian sederhana namun elegan, tak lupa memakai jilbab instan yang terlihat semakin cantik dengan mata yang kini berkaca-kaca. Telah menyaksikan seluruh drama konyol itu, mulai dari mandi kolam ikan hingga waria. Sandra awalnya tersenyum geli melihat Adrian yang begitu syok, tetapi melihat wajah Adrian yang penuh kelelahan, kemarahan, dan juga cinta yang tulus, senyumannya berubah menjadi haru yang luar biasa. Sandra dengan suara lembut, "Adrian." Adrian berbalik. Saat melihat Sandra yang asli berdiri di sana, semua amarah dan kekesalannya langsung lenyap. Wajahnya yang kelelahan seketika dipenuhi kelegaan dan kerinduan yang mendalam. Adrian tidak peduli lagi dengan lumpur, kolam ikan, atau waria. Segera berjalan cepat menghampiri Sandra. Adrian membuka tangannya, "Sayang." Sandra berlari dan memeluk Adrian erat-erat. Membenamkan wajahnya di dada Adrian, merasakan kehangatan dan keharuman suaminya, yang meskipun baru mandi di kolam ikan, kini terasa lebih wangi dari parfum termahal. Sandra menangis terisak, "Maafkan aku, Adrian. Maafkan aku karena telah meragukanmu. Aku melihat semuanya. Aku melihat pengorbananmu. Kau benar-benar mencintaiku." Adrian membalas pelukan Sandra dengan erat, merasakan semua beban dan rintangannya terbayar lunas. Di luar gubuk, anak buah Vano diam-diam meninggalkan mereka, menyadari bahwa misi mereka telah selesai. Cinta sejati telah menemukan jalannya, bahkan melalui cara yang paling konyol sekalipun. 134. 3 bulan berlalu. Malam itu, Adrian menunjukkan sisi dirinya yang tidak pernah dilihat Cynthia, dan yang Sandra hampir tidak tahu. Adrian, yang dulu berasal dari keluarga sederhana dan mandiri, langsung mengambil alih dapur kecil rumah itu. Menolak bantuan pengawal dan mulai memasak. Adrian saat mengiris bawang dengan cekatan, "Aku harus jujur, Sandra. Sebelum aku menikah dengan Cynthia, aku sering makan mie instan di kos-kosan. Ibuku dulu mengajariku masak sederhana. Aku sudah lama tidak melakukan ini." Memasak bubur ayam sederhana untuk Sandra, makanan yang penuh gizi untuk ibu hamil. Sandra hanya duduk di meja, terharu melihat pemandangan itu. Pria yang dulunya memberinya kemewahan, kini memberinya kehangatan dari bubur buatan tangan. Ini enak, Adrian," ucapnya berbinar setelah mencicipi bubur ayam buatan suaminya. "Aku akan memasak untukmu setiap hari, sayang. Aku akan menjagamu. Aku hanya butuh kesempatan untuk menjadi pria yang seharusnya kuberikan padamu sejak dulu." Balas Adrian membuat wajah Sandra memerah karena panggilan sayang untuknya, dan perhatian yang lebih. Di rumah sederhana itu, Adrian dan Sandra menemukan kembali inti hubungan mereka yang belum pernah dibangun, jauh dari kekayaan, jauh dari Cynthia, dan fokus pada penebusan dan cinta yang tulus. Adrian, yang kini bebas dari ego dan uang, kembali menjadi dirinya yang mandiri dan penuh kasih. Vano sedang duduk di sebelah ranjang cinta, berbicara pelan tentang janin mereka, ketika Zaki masuk ke kamar kerjanya yang tersambung. Zaki, yang merasa tegang, menyampaikan laporan dari pengawal di rumah persembunyian. "Tuan Vano," lapor Zaki dengan hati-hati. "Kami mendapat kabar dari pengawal di rumah persembunyian. Tuan Adrian berhasil menemukan lokasinya."
Vano menoleh, raut wajahnya tenang, tidak ada kemarahan. Dan dia sekarang tinggal di sana. Dia menerima semua syarat Anda, Tuan. Dia bahkan menolak bantuan dan melakukan semua pekerjaan rumah, termasuk memasak untuk Nyonya Sandra sendiri. Dia terlihat tulus. Zaki menunggu ledakan kemarahan dari Vano, tetapi ledakan itu tidak datang. Vano hanya bersandar di kursi, memejamkan mata sejenak. Ketika ia membukanya, ia tersenyum tipis, senyum yang syarat akan kelelahan dan penerimaan. Bagus, jawab Vano, suaranya pelan dan mantap. Zaki terkejut. Bagus, Tuan. Anda tidak ingin saya mengirim tim untuk mengeluarkannya? Vano menggelengkan kepala. Untuk apa? Cynthia sudah aku urus, Zaki, ancaman terbesar bagi Sandra sudah hilang. Sekarang, masalah Adrian adalah masalah Sandra, bukan masalahku. 135. Vano berjalan kembali ke sisi ranjang cinta. La membelai lembut tangan istrinya yang terbaring kaku. Keputusannya telah bulat, energinya, waktunya, dan fokusnya harus tertuju pada satu-satunya wanita yang kini mempertaruhkan nyawanya untuk anak mereka. Zaki, saya sibuk, kata Vano. Saya sibuk mengurus istri saya. Saya sibuk melindungi anak saya. Saya tidak punya waktu lagi untuk drama Adrian dan Sandra. Biarkan Adrian membuktikan dirinya sendiri pada Sandra. Jika dia menyakitinya lagi, saya akan datang, dan memastikan dia tidak akan pernah bisa menemui Sandra dan anaknya. Untuk sekarang, lanjut Vano, menatap monitor detak jantung cinta. Mereka terserah mereka. Fokus saya hanya di sini. Pastikan ruangan ini adalah tempat paling aman di seluruh kota. Dan terus awasi Cynthia. Zaki mengangguk, baik Tuan. La memahami bahwa prioritas Vano telah bergeser sepenuhnya. Urusannya dengan Adrian telah mereda. Cinta yang sedang koma telah menjadi pusat gravitasi Vano, menggeser semua konflik lain ke latar belakang. Vano sudah tidak peduli. Hari-hari berlalu begitu cepat bagi semua orang, berbeda dengan Vano, satu hari seperti setahun, rambutnya yang semakin panjang, begitu pun dengan jambangnya. Vano terlihat lebih tua dari usianya, dia tidak pernah mengurus dirinya, prioritas utamanya adalah cinta, belahan jiwanya, Humairahnya. Tak terasa cinta masih betah dengan dunianya hampir 3 bulan lamanya. Dunia di luar kamar itu dipenuhi oleh bisnis, Cynthia yang terkunci dalam kehinaan, dan Adrian yang sedang mencoba penebusan. Namun, bagi Vano, hanya ada cinta dan detak jantung yang konstan. Vano mengembangkan rutinitasnya sendiri, yang jauh lebih intim dan penuh kasih daripada yang dilakukan perawat manapun. Setiap pagi, setelah membersihkan diri, Vano memulai perawatan cinta. La memijat lembut kaki dan tangan cinta untuk menjaga sirkulasi darah, memastikan ia tidak mengalami luka baring. La selalu menggunakan lotion favorit cinta, berharap aroma yang familiar itu bisa menembus kabut komanya. Wajahnya juga, Vano selalu merawat wajah istrinya agar tetap cantik. La selalu rutin menakaikan skincare untuk istrinya yang memang benar-benar aman untuk orang yang sedang koma. Kau harus bangun, sayang. Kulitmu akan kering kalau kau tidur terus. Kita harus segera kembali ke rumah, Tian merindukanmu. Ucap Vano sambil memijat pelan kaki istrinya. Vano percaya bahwa ia harus terus berkomunikasi dengan cinta dan janin mereka. La menghabiskan jam makan siangnya dengan duduk di ranjang cinta. La membacakan novel roman atau artikel bisnis terbaru, memilih topik yang akan memancing minat cinta. Kau tahu, sayang, saham kita naik lagi hari ini. Kau harus bangun dan memarahiku karena terlalu ambisius. Ucap Vano terkekeh, walaupun selalu ada kilatan sedih di matanya. Vano selalu meletakkan tangannya di perut cinta yang perlahan mulai sedikit membuncit. Halo, nak. Ini papi. Mamimu sedang istirahat sebentar, tapi dia berjuang untukmu. Cepat bangunkan mamimu, ya, papi akan memberikanmu hadiah kalau bisa membangunkan mami. Kap. 136. Vano mencium lembut perut istrinya yang sudah sedikit membuncit,
usia kandungannya sudah hampir 4 bulan. Cepat bangun ya sayang. Sebentar lagi anak kita sudah hampir 4 bulan, kita harus adakan acara syukuran. Ucap Vano membelai rambut istrinya yang tetap lembut, karena Vano selalu merawatnya dengan baik. Perawat dan dokter yang memantau Vano selalu terkesan. Mereka melihat bagaimana seorang pria yang seharusnya menjalankan kerajaan bisnis kini rela duduk selama berjam-jam, membacakan laporan keuangan kepada istrinya yang tidak sadarkan diri. Malam hari adalah waktu yang paling sunyi. Setelah memastikan Tian baik-baik saja melalui telepon video dengan Maura, Vano duduk di samping Cinta, memutar lagu-lagu solawat, dan murotal di ponsel kecil yang diletakkan di telinga Cinta, berharap solawat dan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran bisa membangunkan memorinya. Vano tidak pernah sekalipun menunjukkan keputusasaan. Kesabarannya tidak terbatas. Baginya, cinta yang koma adalah bukti cinta sejati yang paling besar. Aku akan menunggumu, sayang, berapapun lama yang kau butuhkan. Kau adalah rumahku, dan aku akan selalu ada di sini saat kau membuka mata. Vano hanya menunggu satu hal, keajaiban yang akan membawa kembali istrinya, membuktikan bahwa cintanya lebih kuat daripada dendam Cynthia. 137. Keadaan Cynthia. Setelah Vano menjebaknya dalam ruang penyesalan, Cynthia mengalami kehancuran yang jauh lebih parah daripada sekadar di penjara. Cynthia berada di rumah tua terbengkalai milik Vano yang terisolasi. Ini adalah neraka pribadinya, dirancang untuk menyiksa jiwanya. Jauh dari kota, hanya ada lautan terbentang luas mengelilingi pulau kecil tersebut. Cynthia yang dulunya sangat terawat, kini tidak dikenali. Rambutnya berantakan, ia hanya mengenakan pakaian sederhana yang tidak bisa ia ganti. Tidak ada kosmetik, tidak ada cermin untuk mengagumi diri sendiri, dan tidak ada pelayan yang bisa disuruh. Lah kedinginan karena kamar itu lembab dan tanpa pemanas yang memadai. Setiap kemewahan yang dulu mendefinisikannya telah hilang, dan kehilangan itu terasa seperti siksaan fisik yang tak berkesudahan. Anak buah Vano seminggu sekali akan memberinya roti 1 kardus. Untuk air minum, Cynthia langsung minum dari air keran. Penderitaan terbesar Cynthia adalah kehinaan dan penyesalan. Lah terbiasa menjadi ratu, kini ia adalah tahanan yang miskin. Lah mendengar suara-suara kecil dari radio tua yang sengaja ditinggalkan Vano, membicarakan bagaimana mantan sosialita tertentu jatuh miskin dan menjadi aib. Vano memastikan Cynthia terus-menerus diingatkan akan statusnya yang hilang. Setiap hari, ia hidup dalam ketakutan. Lah tahu Vano memegang kartu as, pengakuan Taufik. Lah tahu Vano bisa menjebloskannya ke penjara kapan saja, tetapi Vano memilih untuk membuatnya menderita secara perlahan. Pikiran tentang cinta yang hamil anak Vano adalah racun yang merusak pikirannya. Apalagi, Sandra yang sempat menjadi madunya sudah bahagia dengan Adrian dan sedang menantikan anak pertamanya yang beberapa bulan lagi akan keluar. Kesakitan yang setiap hari ia alami, terus menghantuinya, lah gagal total, ia kehilangan Adrian, Vano mendapatkan anak kandung, dan cintanya selamat, bahkan menjadi pahlawan yang kuat di mata Vano. Vano menempatkan pengawal yang sangat dingin dan profesional untuk menjaga Cynthia. Tetapi tidak ada interaksi atau belas kasihan. Vano memang kejam, tapi masih punya perasaan, tidak seperti kakak iparnya, Dev yang begitu kejamnya menyiksa orang-orang yang menjahati orang yang dicintainya. Suatu malam, Cynthia menangis terseduh-seduh. Lah mendekati pengawal yang berdiri di balik pintu besi yang terkunci. "Tolong!" ratap Cynthia, suaranya parau karena berteriak. "Tolong, bunuh saja aku. Penjara. Bawa aku ke penjara. Aku tidak sanggup hidup seperti ini lagi." Pengawal itu hanya menatapnya tanpa ekspresi. Vano telah mencapai tujuannya, Cynthia memohon kematian atau hukuman penjara, karena hukuman yang diberikan Vano, memaksa Cynthia hidup sebagai diri yang tidak berdaya dan tanpa nilai, jauh lebih menyakitkan daripada jeruji besi. Vano berhasil mengisolasinya dari dunia, meninggalkannya sendirian dengan penyesalan, menunggu nasibnya ditentukan oleh bangun atau tidaknya cinta. 138.
Cynthia meringkuk di sudut ruangan yang dingin. Tidak ada yang tersisa dari keangkuhan Cynthia. La hanya memiliki sisa-sisa dirinya, yang kini dihadapkan pada kegagalan total. La tidak lagi memohon kepada pengawal. La memohon pada dirinya sendiri, pada bayangan dirinya yang dulu berkuasa. Awalnya, penyesalannya adalah kehilangan uang dan status. Tetapi, seiring waktu, penyesalan itu merangkak lebih dalam ke inti jiwanya. Bukan cinta Adrian, tapi penghormatannya. Cynthia menyadari bahwa ia tidak pernah menginginkan cinta Adrian, ia menginginkan penghormatan dan kekuasaannya. Karena kecurangannya, ia kehilangan keduanya. La mengingat saat Adrian menangis di hadapannya saat perceraian, bukan karena cinta, tetapi karena muak pada kebohongannya. Aku seharusnya tidak pernah bermain-main dengan perasaan Adrian. Aku seharusnya membiarkannya pergi dengan damai. Tapi aku terlalu sombong, aku ingin menguasai segalanya, ratap Cynthia dalam hati. Penyesalan yang paling menyakitkan adalah kegagalannya memahami cinta dan Vano. La selalu menganggap cinta sebagai wanita lugu dan Vano sebagai pria yang bisa dibeli. Mereka benar-benar saling mencintai. Aku meremehkan itu. Aku meremehkan betapa kuatnya cinta Vano. Dia menghancurkanku, bukan dengan uangnya, tapi dengan tekadnya untuk melindungi cinta dan anak itu, pikir Cynthia. Rasa iri yang bercampur benci itu kini terasa hambar. Cynthia memejamkan mata, mengingat saat ia berada di puncak kekuasaan, menertawakan penderitaan orang lain, terutama saat Adrian membawa Sandra ke rumahnya, ia tidak segan-segan menyiksanya. Menganggap suaminya adalah robot, sesuka hatinya ia memerintahkan Adrian. Vano Berna, bisiknya pada dinding yang berjamur. Penjara akan lebih baik. Di sini, aku dipaksa melihat diriku yang sebenarnya setiap hari seorang wanita yang sangat ingin dicintai hingga ia menghancurkan diri sendiri. Aku tidak pernah punya cinta yang tulus, bahkan dari diriku sendiri. Sekarang, ia adalah seorang wanita yang sangat ingin mati, karena kenyataan hidup dalam kehinaan total, mengetahui bahwa Vano dan Cinta mungkin akan bahagia selamanya bersama anak mereka, begitu juga dengan mantan suaminya, dia bahagia bersama istri barunya, itu semua adalah siksaan yang sempurna. La telah mencapai titik di mana hukuman Vano berhasil, ia ingin kebebasan dari penderitaan jiwanya, bukan lagi kebebasan dari jeruji besi. Semoga Cinta cepat sadar, aku berjanji, setelah aku keluar dari sini, aku akan menjadi orang baik, walaupun kenyataannya aku akan selamanya di dalam penjara, setidaknya. Di sisa hidupku, aku hidup dalam penyesalan, dan berusaha untuk menjadi pribadi yang baik, lebih menerima kenyataan, ucapnya tersenyum pelan. Beberapa bulan berlalu di rumah batu sungai itu. Rumah sederhana tersebut yang seharusnya menjadi penjara bagi Sandra, ini menjadi tempat Adrian menemukan penebusan dan Sandra menemukan kedamaian yang hilang. Kehamilan Sandra yang sudah menginjak 4 bulan, membuat tubuhnya berubah. 139. Adrian benar-benar memenuhi janjinya. La menjauhi semua kemewahan. Ponselnya dimatikan dan ia tidak pernah sekalipun mengeluh tentang ketiadaan fasilitas mewah. La fokus sepenuhnya pada Sandra dan kehamilannya. Adrian mengambil alih dapur kecil itu. La memasak makanan bernutrisi untuk Sandra setiap hari. La tidak lagi menjadi CEO yang angkuh, tetapi seorang pria yang fokus memastikan vitamin dan gizi istrinya terpenuhi. Anak buah Vano selalu menyetok persediaan bahan baku makanan setiap harinya memakai mobil box. Adrian menertawakan dirinya sendiri saat menyadari, di depan rumah batu itu ternyata ada jalan beraspal mulus. Jalanan yang hanya bisa melewati satu mobil itu terhubung langsung dengan jalan utama. Betapa bodohnya dulu, dia mengikuti peta yang ada, pantas saja, saat baru sampai, bukan teras rumahnya yang terlihat, melainkan bagian belakang rumahnya yang menghadap langsung ke arah sungai. La mendengarkan keluhan Sandra tentang mual dan kelelahan dengan sabar. La bahkan membantu Sandra mencuci piring dan membersihkan rumah, hal-hal yang tidak pernah ia sentuh seumur hidupnya sebagai Adrian yang kaya. Adrian tidak lagi berbohong. La menceritakan masa lalunya yang sesungguhnya, bagaimana ia harus bekerja keras,
bagaimana ia hampir kehilangan segalanya, dan bagaimana ia menempatkan ego di atas cinta saat menikahi Cynthia demi status. 140. Keterkejutan Sandra. Awalnya, Sandra sangat berhati-hati. Namun, melihat konsistensi dan kerendahan hati Adrian yang nyata, pria yang rela kotor dan lelah demi melayaninya, membuat hatinya melunak. Cinta Sandra pada Adrian memang tidak pernah hilang, hanya tertutup oleh kekecewaan. Kini, lapisan kekecewaan itu mulai terkikis. Suatu sore, saat Adrian sedang mencuci pakaian sederhana mereka di tangan, Sandra duduk di teras mengamatinya. "Kau tidak perlu melakukan semua ini," Adrian kata Sandra pelan. Adrian menoleh, tersenyum tulus. "Aku harus melakukannya. Dulu, aku berusaha membelimu dengan uang. Sekarang, aku harus membelimu kembali dengan usahaku. Aku ingin kau jatuh cinta pada Adrian yang ini, bukan pada gelar Ceoku. Aku sadar, dulu aku juga menyukai seseorang karena harta. Saat diputusin aku sangat sedih, tapi setelah mendapatkan kompensasi 2 miliar, sedihku hilang seketika," ucapnya terkekeh. Adrian sebenarnya merasa panas saat istrinya membicarakan mantannya, tapi dia pura-pura tidak peduli saja. Malah ikut tersenyum melihat istrinya terkekeh. "Tapi kini aku sadar, ternyata harta tidak membuat kita bahagia. Kalau kita hanya sendiri, ada orang di samping kita seakan-akan mereka hanya patung. Berbeda dengan cinta dan ketulusan, di sana ada kebahagiaan nyata, tanpa embel-embel harta dan kekuasaan." Ucapnya sambil tersenyum, apalagi melihat suaminya dengan telaten menjemur pakaian di samping rumahnya. Laki-laki itu terlihat luwes, seperti sudah terbiasa melakukannya, tapi kenyataannya memang benar. Sebelum Adrian menikah dengan Cynthia, dia adalah laki-laki pekerja keras, mengurus dirinya sendiri dengan baik. Malamnya, saat mereka duduk di depan perapian kecil, Sandra meraih tangan Adrian yang kasar karena pekerjaan rumah. "Aku memaafkanmu, Adrian," bisik Sandra, air mata mengalir. "Aku melihat Adrian yang tulus. Pria yang membuatku jatuh cinta," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak akan pernah menyakitimu lagi, Sandra. Aku akan menuntut diriku untuk menepati semua janji Vano," kata Adrian tegas. "Aku tahu. Adrian, aku ingin kau menyelesaikan semuanya. Aku ingin pernikahan yang sah. Aku ingin anak kita lahir di keluarga yang stabil, tanpa bayangan Cynthia, tanpa keraguan hukum. Jika kau benar-benar ingin aku kembali, bawa aku kembali sebagai istrimu yang sah." Ucap Sandra menyender pada bahu suaminya. Komitmen itu adalah penebusan Adrian yang berhasil. Telah memenangkan hati Sandra, dan kini ia siap menghadapi tantangan terakhir Vano. Mengesahkan pernikahan mereka secara hukum dan final. Adrian memeluk istrinya dengan sayang, "Bolehkah malam ini, aku menjenguk baby kita? Sudah lama sekali aku menahannya, berada di dekatmu membuatku tersiksa, tapi aku tidak mau melakukannya tanpa persetujuan darimu," bisiknya lembut. 141. Sandra mengangguk, "Malam ini dan selamanya, aku milikmu, Mas," ucapnya, dan kata terakhir dari mulut manis istrinya membuat Adrian merasa dihargai. Usianya dengan Sandra berbeda 6 tahun. Tapi kini istrinya dengan sukarela memanggilnya dengan sebutan Mas. "Kap, terima kasih sayang. Aku mencintaimu," ucapnya, lalu mengangkat tubuh sang istri, lalu membawanya ke kamar yang tidak terlalu luas, namun terasa nyaman, karena hanya mereka berdua di sini, sementara anak buah Dev memiliki tempat khusus yang tidak jauh dari rumah yang Sandra tinggali. Keesokan paginya, saat Adrian sedang pergi ke kota terdekat untuk membeli beberapa kebutuhan istrinya terutama baju untuk istrinya yang sudah tidak muat lagi dengan pengawasan ketat, Sandra yang sendirian di rumah persembunyian berhasil menyalakan televisi tua di dapur. Meskipun sinyalnya buruk, berita flash di salah satu kanal gosip menarik perhatiannya. Berita itu membahas pembalasan dendam Vano pada Cynthia, tetapi juga secara sekilas menyebutkan tragedi yang menjadi pemicunya, kecelakaan yang menimpa istri Vano, Cinta, yang kini terbaring koma. Sandra langsung berdiri, syok. Cinta. Kecelakaan.
Saat ia mencari informasi lebih lanjut, ia mendengar suara perbincangan dari radio keamanan yang ditinggalkan pengawal di dekatnya. Pengawal itu sedang berbicara dengan Devano. Pengawal di radio. Ya, Tuan Vano. Kondisi Nyonya Cinta stabil. Dan kami terus memantau janinnya. Kami butuh pasokan obat-obatan. Sandra semakin syok. Janin. Cinta hamil. Kenyataan itu menghantam Sandra. Adik tirinya, yang ia anggap saudara kandung, kini berjuang antara hidup dan mati, dan ia membawa anak Vano, kehamilan yang baru saja disembunyikan Cinta darinya untuk melindunginya, atau Cinta sendiri belum menyadarinya seperti saat dirinya hamil, 2 minggu telat datang bulan, baru menyadarinya. Saat Adrian kembali, Sandra sudah berdiri di pintu, wajahnya pucat dan matanya dipenuhi air mata. Pengawal wanita yang bertugas menjaga Sandra, Nyonya Wati, berdiri di sampingnya. Mas Adrian, kau harus pergi. Sekarang bukan saatnya penebusan, kata Sandra. Ada apa, sayang? Tanya Adrian, khawatir. Cinta, dia koma. Dia kecelakaan. Dan dia hamil, Sandra menunjuk ke Nyonya Wati. Kalian menyembunyikan ini dariku. Aku harus menemuinya. Aku harus melihatnya sekarang. Ucap Sandra menatap tajam keduanya. Pada suaminya dan pada pengawal perempuannya. Sandra menghampiri Nyonya Wati, memegang lengannya erat-erat. Nyonya Wati, aku mohon. Antarkan aku ke rumah sakit pusat utama sekarang juga. Aku tidak peduli pada Vano, Adrian, atau Cynthia. Aku harus melihat adikku. Aku harus berada di sisinya. Nyonya Wati berada dalam dilema. Perintah Vano jelas, Sandra tidak boleh meninggalkan rumah persembunyian. 142. Namun, ia melihat kesedihan yang tulus di mata Sandra. Adrian mendekat, memegang bahu Sandra. Tenang, sayang. Kita harus menghubungi Vano dulu. Dia pasti tidak mengizinkanmu pergi. Aku tidak peduli pada izinnya. Teriak Sarendra. Dia sudah menyelamatkan nyawaku, dia adalah keluargaku. Aku akan pergi, Mas Adrian. Aku akan berjalan kaki jika perlu. Melihat Sandra yang histeris dan didorong oleh loyalitas, Nyonya Wati akhirnya mengambil risiko. Baik, Nyonya Sandra. Saya akan mengantar Anda. Tapi hanya sebentar. Tuan Adrian, Anda harus tetap di sini. Jika Nyonya Sandra pergi, kita berdua akan tamat, kata Nyonya Wati. Adrian mengangguk, memahami urgensi situasi. Pergi. Aku akan menunggu di sini. Berikan semua dukunganmu pada Cinta. Sandra dan Nyonya Wati bergegas keluar, menuju mobil pengawal, meninggalkan Adrian sendirian di rumah persembunyian, terkejut dengan fakta kehamilan Cinta dan kecelakaan tragis itu. Tapi saat melihat istrinya menaiki mobil seperti kesusahan, Adrian langsung mengejar. Tunggu. Aku tidak akan membiarkan istriku pergi lagi, aku akan ikut, ucap Adrian yang masih takut kalau istrinya menghilang kembali. Sandra hanya memutar bola matanya malas, karena melihat kebucinan suaminya ini, yang akhir-akhir ini sangat terlihat. Baik Tuan, tapi saya tidak mengambil resiko. Kalau sampai nanti Tuan Devano akan marah, ucap pengawal itu. Berbicara sambil berjalan. Tenang saja, itu semua urusanku, balas Adrian ikut menaiki mobil pengawal Vano yang dirancang sebagai anti peluru untuk melindungi orang-orang yang disayanginya. 143. Kedatangan tamu masa lalu Cinta. Sore itu, saat Vano baru saja selesai mengganti piyama Cinta, memakaikan kerudung pasmina agar bisa menutupi rambut dan lehernya saja, tanpa memakai peniti. Pintu VIP terbuka. Zaki mengumumkan kedatangan tamu tak terduga, Avan, Alea, dan asistennya, Roger. Avan, teman Lana dan Cinta pertama Cinta, masuk dengan ekspresi duka. Di sampingnya berdiri istrinya, yang tengah hamil besar sekitar 5 bulan, dan Roger, yang terlihat tenang namun waspada. Vano menyambut mereka dengan sikap CEO yang profesional, tetapi di dalam hatinya,
ia merasakan sedikit sengatan cemburu saat melihat Avan, pria yang memiliki tempat khusus di hati Cinta di masa lalu. "Assalamualaikum," ucap Avan mewakili yang lain. "Waalaikumsalam, terima kasih sudah datang," Avan ujar Vano, menjabat tangan Avan dengan erat. "Tentu saja, Vano. Cinta adalah teman yang sangat berharga," kata Avan. La menatap Vano, "Aku turut prihatin. Kami mendengar beritanya, dan baru sempat menjenguk karena ada perjalanan bisnis ke luar negeri." Vano mengizinkan mereka mendekati ranjang Cinta, berharap stimulasi dari suara-suara akrab ini bisa menembus koma Cinta. Avan mendekat, dan berbicara dengan nada lembut yang akrab di telinga Vano, yang membuat Vano sedikit cemas. "Cinta, ini aku, Avan. Kau harus berjuang, Cin. Semua orang di sini menunggumu. Istriku sedang hamil. Nanti kita bisa bicara tentang menjadi ibu bersama-sama, ya. Kau harus bangun," ucap Avan menatap sendu pada Cinta. Alea kemudian menggenggam tangan Cinta yang terasa hangat. "Bangunlah, sayang. Kami di sini, bersama dengan bayimu. Berjuanglah untuk anak ini." Vano, melihat pemandangan itu, menelan rasa cemburunya. Kehadiran mereka membawa getaran emosional yang kuat, yang mungkin dibutuhkan Cinta. Sementara itu, Roger, asisten Avan, berdiri sedikit menjauh. Roger yang dulunya menyimpan perasaan untuk Cinta, dan kemudian menjalin hubungan dengan Sandra sebelum meninggalkannya, kini menatap Cinta dengan campuran rasa bersalah dan kesedihan. La tetap diam, hanya mengamati. Vano, yang sama sekali tidak mengetahui rumitnya hubungan Roger dengan Cinta dan Sandra, hanya melihat Roger sebagai asisten. Vano melihat Avan yang tulus dan istrinya yang memberikan dorongan pada janin. Lantas Vano menyadari, cemburu itu egois. Yang terpenting adalah Cinta selamat. "Terima kasih. Semoga kehadiran kalian bisa didengar olehnya," kata Vano tulus. "Kami butuh keajaiban sekarang," ucapnya sopan. Tepat ketika Avan dan istrinya selesai berpamitan, pintu terbuka lagi. Sandra, yang baru saja tiba dengan diantar Nyonya Wati, berlari ke arah ranjang Cinta, menangis terseduh-seduh. 144. Sandra berlari ke sisi ranjang Cinta, air mata membasahi wajahnya. La tidak peduli pada Vano, Avan, atau istri Avan. La hanya fokus pada adiknya. "Cinta, bangun. Hiks hiks hiks. Aku di sini. Aku mohon," isak Sandra. Namun, saat ia berbalik, matanya bertatapan langsung dengan Roger. Semua rasa sakit masa lalu, saat Roger memutuskannya mendidih dalam dirinya. "Roger," desis Sandra, penuh kebencian. Roger terpaku di tempat. La melihat Sandra, wanita yang ia tinggalkan karena rasa cintanya yang luntur, kini berdiri di hadapannya. Lebih dari itu, ia melihat perut Sandra yang sudah sedikit membuncit, tanda kehamilan yang tak terbantahkan. Ekspresi terkejut dan rasa bersalah melintas cepat di wajah Roger. Tepat pada saat itu, pintu terbuka lagi. Adrian, yang mengikuti Sandra dari belakang karena khawatir, masuk dengan penampilan yang sederhana. La langsung berdiri di samping Sandra, protektif. "Sandra, aku bilang tunggu aku," kata Adrian, terhenti melihat semua orang di ruangan itu. Melihat Adrian, Roger tiba-tiba menghubungkan semua benang merah yang rumit. Sandra hamil. Sandra bersama Adrian, pria yang Roger kenal sebagai mantan suami Cynthia, wanita yang baru saja diceraikan Adrian setelah skandal korporat besar. Cynthia adalah dalang di balik kecelakaan Cinta. Adrian berada di sini, bersama Sandra, yang hamil, di kamar istri Vano yang koma. Roger menyadari bahwa tragedi Cinta dan seluruh drama perusahaan ternyata berpusat pada satu kelompok orang ini. Matanya melebar penuh makna, Adrianlah penyebab awal Cynthia meledak, yang berujung pada koma Cinta. Vano, yang sudah berusaha menjaga kerahasiaan Sandra dan kini harus menghadapi invasi tamu dan drama tak terduga, melangkah maju. "Sandra, kau tidak seharusnya ada di sini." Vano berbicara dengan suara tegas,
marah karena Sandra melanggar keamanannya. Aku harus ada di sini, balas Sandra, menunjuk ke ranjang cinta. Dia adikku, dan kau menyembunyikan kehamilannya dariku. Avan dan istrinya mundur, bingung oleh ledakan emosi dan pengungkapan rahasia itu. Situasi mencapai puncaknya ketika Roger, didorong oleh rasa bersalah dan kaget, melangkah maju. Roger menatap Adrian, bukankah kau mantan suaminya Cynthia? Wanita yang membuat cinta celaka. Dan sekarang kau bersama Sandra. Dan dia hamil. Sandra menatap Roger tajam, kau tidak berhak bicara, Roger. Kau meninggalkanku. Kau tidak tahu apa-apa sayang. Adrian menatap istrinya penuh kelembutan lalu Adrian menarik Sandra ke belakangnya, matanya menatap tajam pada 145. Roger, ini bukan urusanmu. Aku datang untuk melihat cinta. Aku dan Sandra akan segera menyelesaikan urusan kami. Tegasnya menatap tidak suka pada mantan istrinya itu. Vano berdiri di tengah badai itu, merasakan pusing yang luar biasa. Lah harus mengendalikan situasi, istrinya koma, sahabat istrinya hamil dan baru tiba, dan mantan kekasih serta mantan rival kini saling berhadapan di ruang perawatan intensif. Cukup, raung Vano. Ruangan itu hening seketika. Kalian berdua, keluar. Vano menunjuk Roger dan Adrian. Sandra, tetap di sini. Roger, yang kini memiliki terlalu banyak informasi, mundur. Adrian menolak meninggalkan Sandra sendirian. Vano kini memiliki 3 masalah besar di satu kamar. Vano menghela napas dalam-dalam, berusaha menguasai amarahnya. La adalah kapten kapal yang sedang berlayar di tengah badai, dan ia harus mengendalikan semua penumpang. Vano menatap Roger, yang masih berdiri di sudut ruangan dengan wajah terkejut. Avan, panggil Vano, suaranya kembali datar dan berwibawa. Tolong bawa istrimu dan asistenmu keluar. Maaf, kalian harus pergi sekarang. Aku punya urusan pribadi. Avan, yang melihat betapa tegangnya situasi, mengangguk cepat. La meraih lengan Roger yang masih linglung. Ayo, Roger. Kita pergi sekarang, perintah Avan. Saat Roger berjalan keluar, Vano membisikkan sesuatu kepada Roger dengan mata tajam yang menghunus, memastikan hanya Roger yang mendengar. Kau bicara sepatah kata pun tentang apa yang kau lihat di sini, dan aku jamin kau tidak akan bisa menemukan pekerjaan apapun di negara ini dan usahamu akan hancur. Pikirkan baik-baik. Roger menelan ludah, mengangguk kecil karena ketakutan, dan segera meninggalkan ruangan, bersama Avan dan istrinya. Ancaman Vano sangat jelas, karir atau keheningan. Vano tahu, awal perubahan Sandra dulu akan mencelakai istrinya disebabkan karena Roger yang tiba-tiba memutuskan Sandra tanpa sebab yang jelas. 146. Secercah harapan. Vano menutup pintu dan beralih ke Adrian dan Sandra. Vano menatap tajam Adria keluar dan tunggu di luar. Jangan kemana-mana. Kita perlu bicara. Adrian menurut, menyadari bahwa Vano benar-benar serius. Vano kemudian menghampiri Sandra, yang masih menangis di sisi ranjang cinta. Vano berbicara dengan kelembutan yang hanya ia tunjukkan pada cinta. Sandra, dengarkan aku. Aku tahu kau terkejut. Ya, cinta koma, dan dia hamil. Dan ya, Cynthia yang melakukannya. Vano melihat Sandra sebentar yang berada di seberangnya dan di tengah-tengah mereka ada cinta yang masih tertidur tapi kau harus tenang. Cynthia sudah tidak berdaya. Dia tidak akan pernah menyentuh kalian lagi. Dan Adrian, dia di sana untuk menjagamu. Dia menuruti semua syaratku. Tegas Vano namun ada kelembutan di sana. Vano menceritakan sekilas bagaimana ia menghancurkan Cynthia, yang memberikan Sandra keyakinan bahwa ia benar-benar aman.